Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya malam ini kita bisa berjumpa, saling menyapa. Kami ajak Anda untuk mengulik, mengupas, mendiskusikan tentang berbagai program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Saya Doni The Kaiser, ini dia Merah Putih. Minggu ini harga sudah sesuai dengan HRT, yaitu 15.700. Karena ini sangat merugikan masyarakat. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Minyak kita yang harusnya digunakan sebagai penstabil harga pangan di pasaran, bahkan belakangan ini jarang ditemukan di pasaran. Dan mirisnya lagi pemirsa, banyak kasus kita temukan di berbagai pasar bahwa takaran minyak kita disunat yang harusnya 1 liter ternyata kurang dari 1 liter. Ini yang akan kita diskusikan malam ini. Minyak kita bukan jadi masalah kita, harusnya jadi solusi. Kami hadirkan sebuah topik terkait pulihkan harga dan takaran minyak kita. Bersama saya di studio sudah hadir narasumber yang menjadi panelis kita malam ini. Saya perkenalkan, sebelah kanan saya Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Peter Abdullah. Pak Peter, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih Pak Peter. Pak Peter nggak pakai minyak kita lah ya? Mic-nya Pak? Nggak tahu juga pakai minyak kita atau punya urusan dapur, bukan saya. Oke. Yang penting gorengan lancar. Gorengan lancar. Oke, itu kata orang Indonesia katanya ya. Oke, kita berikan tepuk tangan buat Pak Peter Abdullah. Kemudian sudah hadir juga bersama saya Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Abdullah Mansuri. Pak Mansuri, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat, Bang Pak? Doni. Sehat, alhamdulillah. Bagaimana kabar para pedagang pasar kita? Sakit dan terus disakiti. Ini jangan curhat lah Pak. Kayaknya agak lebay ini. Belum segmen pertama Pak. Gitu. Oke, terima kasih, kita berikan tepuk tangan buat Pak Mansuri. Dan pemirsa, kami juga mengundang legislator kita, anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Khairon, yang bergabung bersama saya melalui sambungan Zoom. Kita sapa Pak Herman, apa kabar? Halo Pak Herman, selamat malam. Suaranya nggak ada ya? Oke, Pak Herman belum mendengar suara saya, tapi saya sudah bisa mendengar suara Pak Herman. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Herman. Sehat selalu Pak. Alhamdulillah sehat, semoga semuanya sehat. Alhamdulillah, amin. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan buat Pak Herman Khairon. Ya, pemirsa dimanapun berada, kami tidak cuma berempat di sini. Saya juga sudah menghadirkan teman-teman istimewa dari beragam profesi kalangan pengusaha yang hadir di studio kita. Selamat datang teman-teman pengusaha dari komunitas BNI Chapter Star. Selamat malam. Apa kabar? Semangat? Oke, gimana sih kalau ininya salamnya Star itu gimana? Oh, oke, tepuk tangan buat Anda semua. Ya, baik. Kita langsung mulai diskusi malam hari ini. Untuk mempertajam diskusi kita, sama-sama kita saksikan tayangan yang berikut ini. Satuan Tugas Pangan Polri menerima 14 laporan polisi terkait pelanggaran produsen minyak kita. Kasus ini berkaitan dengan penyunatan takaran minyak dalam kemasan. Polri telah menetapkan 14 tersangka. Seluruhnya adalah direktur utama perusahaan yang memproduksi minyak kita. Satgas Pangan Polri menyegel PT Arta Eka Global Asia di Karawang. Perusahaan ini terbukti mengurangi volume minyak kita dalam kemasan. Polisi yang sudah masuk ada 14 LP dengan barang bukti, termasuk mesin ada di beberapa tempat. Purwakarta, Bogor, dan yang kita amankan dari Depok kemarin. Kemudian perlu diketahui bahwa kita memberikan tindakan tegas. Kita jerat yang bersangkutan dengan pasal 62 untuk pasal 8, 9, 10 Undang-Undang nomor 899 tentang perlindungan konsumen. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Selain permasalahan kecurangan volume takaran minyak kita,
Permasalahan lain yang cukup penting adalah permainan harga eceran tertinggi atau HET. Pemerintah terus melakukan evaluasi terkait pengawasan minyak goreng merek Minyak Kita, menyusul banyaknya pelanggaran harga yang ditemukan di lapangan. Hal itu disampaikan usai melakukan rapat koordinasi bersama produsen, repacker, dan distributor di kantor Kemendak. Namun pihaknya tidak merinci apakah HET yang saat ini Rp15.700 akan dinaikkan atau diturunkan menyusul kebijakan terbaru. Jika distributornya bermasalah, ya tergantung nih masalahnya di mana, ya kan? Masalahnya di mana? Kalau misalnya bermasalah secara hukum, ya tentu akan aparat penegak hukum akan mengambil alih. Kalau masalahnya itu adalah masalah di internal distributornya itu sendiri, ya harapkan mereka selesai. Kalau masalahnya dari aturan, ya aturannya akan kita evaluasi. Bukan sedang kita evaluasi. Diketahui saat ini harga eceran tertinggi Minyak Kita berada di angka Rp15.700. Namun faktanya di lapangan masih banyak pengecer yang menjual di atas HET yang sudah ditentukan. Tim Liputan, jurnalis NTV melaporkan. Saya ke Pak Herman dulu. Pak Herman, ada apa dengan Minyak Kita menurut pengawasan dan analisa Anda, Pak Herman? Ya, pertama tentu minyak kita terbatas jumlahnya. Karena kan minyak kita ini kan dari mekanisme domestic market obligation. Sehingga kemudian juga kebijakan domestic price obligation. Karena harga di internasional tinggi, maka para produsen minyak kita lebih suka menjual ke luar negeri. Kalaupun di dalam negeri harganya sangat mahal. Nah, oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan minyak untuk memasak pada rakyat, maka ada kebijakan DMO. Nah, kebijakan DMO inilah juga berproses sehingga kemudian Kemendak membuat kebijakan bahwa siapapun yang menyalurkan minyak kita harus patuh dan taat pertama ya terhadap volumenya yang tentu terbatas dan kemudian harus dengan harga eceran yang telah ditetapkan. Maka itu ada harga eceran tertinggi. Ada HET yang memang itu merupakan harga yang disubsidi oleh pemerintah. Nah, inilah yang pada akhirnya menjadi rebutan karena beda antara menjual minyak dengan kualitas yang sama dan harga lebih murah dengan kualitas sama harga tinggi kan berbeda. Pasti harga lebih murah akan lebih cepat laku. Namun tentu marginnya kan tidak terlalu besar. Ya. Nah, oleh karena itulah ini diperlukan para distributor, agen, pengecer yang betul-betul juga mampu untuk menjaga moralitas. Dan ini amanah dari negara untuk sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, oleh karena itulah ini terdaftar dulu. Nah, karena memang volumenya sedikit dibandingkan dengan tingkat kebutuhan, makanya ya bagi yang nakal-nakal bisa saja ini terjadi gitu ya. Bahkan bagi yang melakukan kecurangan di dalam perdagangan minyak bisa saja juga dilakukan melalui kemasan yang menipu gitu. Ya. Nah, ini juga harus dilihat dulu apakah yang kemarin ditemukan dengan takaran yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, apakah juga ini merupakan bagian dari pemalsuan merek. Ini juga harus diteliti. Ya. Tetapi setelah saya komunikasi dengan Mendak, memang ada juga yang secara resmi mereka mengedarkan DMO ini yang kemudian berwujud minyak kita, tetapi juga takarannya dikurangi. Artinya memang tingkat kecurangan pada tingkat pengecer mungkin saja terjadi. Oleh karenanya, kalau berharap terhadap sistem pengawasan yang berlangsung, karena kan sumber daya manusia Kementerian Perdagangan juga terbatas. Sebagai barang edar yang tertutup karena bersubsidi, tentu juga membutuhkan pengawasan dari masyarakat. Silakan masyarakat juga menakar, ya setelah kemudian mendapatkan minyak kita dengan harga HET, juga ditakar, jangan sampai kemudian memang terjadi kecurangan-kecurangan di dalam penyalurannya. Iya, ini kan Pak Herman, kalau pengusaha yang nakal kayak gini bukan cuma nakal Pak, ini sudah rakus ya kan, karena dia pakai DMO. Stok DMO kan sebenarnya kan sudah cukup ya dalam negeri kan, tapi tidak mau rugi
dia tetap untuk memasarkan dengan mengurangi takaran biar dapat selisih. Saya mau tanya dulu ke Pak Mansuri, kalau di pasar sendiri faktanya seperti apa kondisinya Pak Mansuri? Karena melibatkan para pedagang kita. Jangan-jangan, jangan tersinggung ya, pedagang ini masuk dalam mata rantai mafioso ini Pak. Yang pertama, saya bersyukur bahwa ya, ini ditemukan gitu ya. Karena yang berhadapan langsung dengan konsumen kami. Nah, yang paling banyak dapat cacian, makian itu otomatis Pedagang. kami. Karena berhadapan langsung dengan konsumen. Dan kalau sudah masuk barangnya ke kami, begitu ditimbang, ternyata tidak sesuai, kami juga yang kena gitu. Iya. Makanya katanya pedagang pasar yang paling banyak masuk surga Pak, paling sabar. Ini problem yang terjadi, dan makanya kami bilang bahwa kami ini selalu jadi sasaran empuk, tonjokan empuk dari sisi pemerintah juga, dari konsumen juga yang berhadapan langsung. Kejepit ya. Kejepit. Dan untuk minyak kita, kami sudah sampaikan ini 2 tahun lebih bahwa persoalan ini nggak pernah ada selesainya minyak kita itu. Karena apa? Kebijakannya berubah-ubah. Terus produsen tidak terbuka. Produsen itu nggak langsung, distribusinya juga terlalu panjang. Kalau kami boleh ya, ini menjadi catatan juga bagi teman-teman di DPR, harus dicek apakah produsen ini langsung ke D1, apakah langsung ke D2. Ya. Tidak, mereka punya anak perusahaan, cucu perusahaan, cicit Sengaja perusahaan. diciptakan mata rantai itu. Saya tidak sampaikan itu, tetapi ini perlu diawasi. Ini bukti sebenarnya terjadinya penyalahgunaan ini sebenarnya ini bukti bahwa pemerintah pengawasannya lemah. Kan jelas sebenarnya yang bisa menjadi produsen, yang bisa menjadi D1, D2 itu semua terdaftar di Kementerian Perindustrian. Kenapa kok masih kecolongan pengurangan penyunatan minyak kita? Ini problem. Dan berulang terus. Dan berulang terus. Maka kami sampaikan kepada teman-teman pedagang, jika ada temuan, kami sudah siapkan pelaporan kepada kami. Jika ada temuan minyak yang memang disunat, ditimbang disunat, sampaikan kepada kami agar kami bisa menindaklanjuti ke Kementerian Perdagangan. Maksud Anda bahwa semua pihak yang Anda katakan tadi, pemerintah masuk dalam bagian mata rantai kejahatan ini? Siapapun yang terlibat. Karena saya yakin ini Presiden... mumpung ada Pak Herman loh, dia yang ngawasi di lapangan. Saya yakin Presiden akan geram kalau mendengar ini. Kalau siapapun yang terlibat, siapapun yang merugikan konsumen dan pedagang kecil, maka ini harus ditindak. Kita tahu bahwa harga minyak kita itu HET-nya 17.500. Tapi faktanya 15.700. Tapi faktanya sampai ke pedagang itu lebih dari 15.700. Dijual dengan? Dijual ya Di kalau nyampe lagi. kita bisa 16.000, gak mungkin kita jual 15.500, 15.700, pasti di atas itu. Maka ini yang perlu dievaluasi. Momentum ini sebenarnya momentum untuk kita membersihkan, kita mengawasi, kita mengkoordinasikan. Karena memang minyak kita ini terlalu banyak yang ikut. Sebenarnya serahkan saja ke Kementerian Perdagangan katakanlah. Perindustrian diserahkan ke Kementerian Perdagangan. Nggak perlu ke Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, apalagi Mentan turun untuk ngecek sekalian. Langsung diserahkan aja. Tanggung jawabnya di Kementerian Perdagangan. Sepenuhnya berikan ke Kementerian Perdagangan. Jadi enak kita nonjoknya juga ke Kementerian Perdagangan. Jelas gitu. ya. Jelas. Iya. Kalau gini kan susah. Kita mau Kementerian Perindustrian susah. Dia bilang bahwa ini Kementerian Perdagangan. Mau bilang ke Kementerian Perdagangan, faktanya si Mirah itu ada di Kementerian Perindustrian. Maka dari sini ini momentum sebenarnya. Ini momentum. Karena namanya minyak kita, artinya kan kita, milik kita. Jadi semua merasa berkepentingan. Gitu. Itu nanti dia akan dikomentari oleh Pak Herman. Tapi sebelum saya minta analisa Pak Peter dulu. What's happened Pak Peter? What's wrong? Ya, pertama ini pendapat sekali. Ini adalah momentum untuk kita mengkoreksi, mengevaluasi dan mengkoreksi sebuah kebijakan yang menurut saya sebenarnya kebijakan ini sangat baik sebenarnya. Kebijakannya baik. Ya, kebijakannya baik. Implementasinya yang Jadi kurang. minyak kita ini kan kalau kita lihat dari sejarahnya itu muncul di tahun 2022 sebagai hasil dari gonjang-ganjing kelangkaan minyak goreng tahun 2021. Ya. Yang kemudian pada waktu itu karena harga CPO begitu mahal di luar negeri, yang kemudian mendorong para produsen kita untuk
sepenuhnya lebih banyak untuk mengekspornya ke luar negeri karena lebih menguntungkan. Iya. Sehingga pasar domestik kita kekurangan minyak goreng pada dipaksa waktu dengan itu. DMO ya. Ya, di pasar. Nah, sekarang itu diupayakan untuk diatasi dengan memaksa mereka menyisihkan sebagian dari hasil produksi sawit mereka, CPO mereka untuk pasar dalam negeri, dan itu harus pada harga yang sudah ditetapkan pada HET-nya, itu harga eceran tertingginya. Jadi niatnya kan sangat baik, yang tujuannya memastikan bahwasanya pasar domestik memiliki suplai yang cukup minyak goreng, dan kemudian pada harga yang terjangkau oleh masyarakat kita. Dan minyak kita pada awalnya adalah ditujukan untuk menggantikan minyak curah, atau bersaing dengan minyak curah di pasar-pasar tradisional. Sehingga ini benar-benar diperuntukkan kepada masyarakat bawah sebenarnya. Nah, tapi dalam perjalanannya ini kan mulai bergeser seperti disampaikan oleh Pak Abdullah tadi. Ini ketentuannya atau kebijakannya itu terus berubah, ya. Yang tadinya hanya bentuknya dalam kemasan yang sangat sederhana, kemudian masuk ke kemasan yang lebih premium, masuk kemudian ke pasar Alfamart, Indomart, ya. Jadi ini banyak berubahnya, dan saya kira yang paling utama lagi adalah sangat kurangnya pengawasan. Kebijakan yang terus berganti dan kemudian pengawasan yang sangat rendah. Nah, masalahnya sekarang CPO itu naik lagi, ya. Nah, di tengah kondisi CPO yang sekarang ini di pasar global itu naik lagi, bagi mereka produsen ini memproduksi minyak kita dengan takaran, dengan harga yang sesuai dengan ketentuan, itu menjadi tidak menguntungkan. Ya. Itulah yang mendorong mereka untuk melakukan kecurangan ini. Tapi sayangnya kecurangan ini kebangetan. Zalim, Pak. Kalau aja kalau curinya nggak sebanyak itu mungkin nggak ketahuan gitu loh. Ya ini maksudnya mencurinya kebanyakan. Ya, dan kemudian harganya juga sangat tinggi. Iya. Dan ini seharusnya sudah ditemukan lama ya. Kalau seandainya mekanisme kontrol sosial kita itu cepat. Ya, ini mungkin karena masyarakat kita ini kan masyarakatnya nerimo ya. Mungkin udah banyak yang menemukan bahwasanya ini takarannya kurang, tapi mereka tidak punya mekanisme untuk melaporkan. Nah, ini yang juga menjadi mungkin harus jadi bahan pertimbangan kita ke depannya. Makanya harapan kita sebenarnya di pundak Pak Herman ini cukup banyak ya. Pak Herman, bagaimana merespon semua tantangan dari analis yang ada di studio kita malam hari ini? Silakan, Pak. Ya, memang sejarahnya panjang karena saya memang dari awal ya. Dari awal mengawal minyak kita ini sampai pada akhirnya menjadi minyak kita. Sebelumnya kan langka dan kemudian harga di atas 24.000, dan sudah 4 peraturan menteri keluar gonta-ganti. Dan bahkan kemudian pernah diambil alih oleh Kementerian Perindustrian, berbeda komisi juga, ada di komisi lain perindustrian itu pada waktu itu, dan kemudian berpindah lagi tupoksinya kepada Kementerian Perdagangan. Ini perjalanan panjang ini tentu dalam rangka untuk mencari format yang tepat. Dan pada akhirnya DMO ini menjadi ketetapan yang terus dijalankan dalam 2 tahun ini. Tentu semestinya ya menuju kepada perbaikannya. Dan bahkan para pemilik pabrik minyak kelapa sawit tidak boleh ekspor kalau belum mereka memenuhi dulu DMO. Penuhi dulu DMO, baru mereka bisa mendapatkan izin ekspor. Nah, kami juga pernah kan menyetop untuk tidak ekspor. Tetapi yang jadi korban adalah para pemilik perkebunan kelapa sawit rakyat gitu. Yang 42% itu. Mereka akhirnya anjlok dan bahkan tidak terserap. Para pemilik pabrik hanya memproduksi terhadap hasil perkebunannya saja. Nah, oleh karenanya ini adalah sesuatu yang baik gitu ya. Nah, jangan juga sesuatu yang telah baik ini kemudian tercoreng akibat dari jalur distribusi yang tidak bertanggung jawab. Ya mestinya semuanya mematuhi gitu. Karena setiap satuan perpindahan barang ini juga kan ada keuntungannya. Nah, kalau kemudian keuntungannya dianggap terlalu kecil sehingga mereka terus kemudian berbuat curang, ya tinggalkan, jangan ngurus minyak kita. Masih banyak pengusaha-pengusaha lain yang tentu bisa mengurus minyak kita ini. Yang paling pasti adalah
minyak kita ini ya takarannya harus sesuai dengan ketentuan, kemudian juga harus sesuai dengan HET. HET ini bisa berubah-ubah tentu, Ya. karena memang sangat dipengaruhi oleh wilayah gitu ya. Ini bisa berubah-ubah, tapi ya setelah ditetapkan HET tentu itu harus dipedomani. Nah, sanksinya apa? Berat menurut saya. Jadi sebelum juga ditemukan oleh Mentan, sebetulnya Kementerian Perdagangan juga telah menemukan dan memberikan sanksi. Bahkan ada satu kasus yang harus mendatangkan aparat ke lokasi setempat karena tidak bisa masuk ke dalam gitu. Ya. Karena ada penjagaan yang ketat, kemudian ada aparat di dalamnya. Pada akhirnya juga Kementerian Perdagangan harus melakukan hal-hal yang lebih daripada itu. Ini juga terjadi. Cuman memang tidak terlalu diekspos gitu. Karena kepentingan Kementerian Perdagangan melaporkan kepada kami adalah untuk bisa ini menertibkan. Tadi disebutkan ini kalau Pak Presiden sudah tahu dan memang instruksinya adalah pengawasannya harus diperketat. Kemudian jika memungkinkan penyalurannya juga diperbanyak. Ya. Supaya apa? Kalau lebih banyak tentu mereka juga dihadapkan pada persaingan. Karena semestinya secara hitung-hitungan kalau sekarang ekspor ya, karena kita ini kan ekspornya sangat besar. Kita produksi 54 juta ton gitu. Nah, kalau kita hanya butuh 17%, semestinya dengan DMO, dengan aturan DMO yang telah diterapkan itu kan dihitung. Ya. Itu sudah dapat dipenuhi gitu. Nah, kalau tidak dapat dipenuhi, kami juga meminta kepada aparat di Kementerian Perdagangan untuk mengecek apakah seluruh pemilik pabrik kelapa sawit juga telah mengeluarkan DMO-nya dengan hitung-hitungan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Nah, kalau tidak, ya jangan dikeluarkan izin ekspornya. Berikan saja kepada juga para pemilik pabrik kelapa sawit yang patuh terhadap aturan negara. Ya, setuju Pak. Maka itu kami optimis ke depan, insya Allah tidak akan masalah. Karena kan ada 220.000 yang juga ini menjadi sitaan negara. Nanti akan digarap oleh PT Agrinas Sawit gitu. Nah, kalau ini jalan, tentu DMO saya kira sudah tidak diperlukan lagi. Tinggal bagaimana BUMN ini mampu untuk memenuhi pasar dalam negeri dengan harga yang tentu diharapkan oleh rakyat lebih murah daripada harga yang berlaku secara internasional. Oke, baik Pak Herman. Kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, Merah Putih segera kembali sesaat lagi.